Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi saat masuk sekolah nanti ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, siswa-siswa SMP Negeri 6 Balikpapan tercinta, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang pasti tahu ular ya. Mungkin ada yang pernah melihat secara langsung, tapi mungkin sebagian besar lainnya melihat di televisi atau di internet. Kebanyakan orang akan merinding apabila melihat ular. Mungkin karena keganasannya, atau ada juga yang merinding takut karena melihat bentuknya yang menyeramkan. Namun dibalik itu semua, binatang ini memberikan pelajaran bagi setiap manusia. Suatu waktu ular melakukan puasa dengan tidak makan dan tidak minum. Hal ini terjadi apabila tiba waktunya ular untuk mengganti kulitnya. Setelah beberapa hari berpuasa, ular akan mengelupas kulitnya yang lama dan berganti dengan kulit baru yang lebih mengkilat. Tapi ular tetaplah ular, anak-anak. Walaupun sudah berganti kulit baru, dia tetap menjadi sosok yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Sebelum berpuasa, ular memakan daging buruannya. Setelah berpuasa, dia berganti kulit, namun keganasannya akan semakin bertambah. Dia akan semakin rakus dan semakin buas. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah ulat bulu. Kalian pasti pernah melihat ulat bulu kan? Bagi kebanyakan orang, ulat bulu itu menjijikan juga dan menakutkan. Tapi kalau kita perhatikan, masa hidup ulat ini ternyata tidak lama. Pada saatnya nanti, dia akan mengalami fase di mana dia harus masuk ke dalam kepompong selama beberapa hari. Di dalam bentuk kepompong, mereka juga melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum. Setelah itu ia pun akan keluar dengan wujud yang sama sekali berbeda. Dia menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Jika sudah berbentuk demikian, maka semua orang menyukainya, karena mereka tumbuh dengan sayap yang indah dan penuh warna. Warna-warni yang harmonis serta memanjakan mata yang memandangnya. Sebagian orang akan mencari mereka untuk dijadikan koleksi atau sebagai hiasan. Sebagian yang lain akan mencari mereka untuk keperluan ilmu pengetahuan. Anak-anak, saat mereka masih berwujud sebagai ulat, mereka memakan daun-daunan dan rusak tanaman yang dimakannya. Mereka makan dengan sangat rakus. Namun, saat menjadi kupu-kupu, mereka hanya memakan madu dan putik-putik bunga atau serbuk bunga. Kehadiran mereka dalam wujud kupu-kupu bahkan membantu proses penyerbukan, yang berarti membantu proses regenerasi tanaman. Subhanallah. Anak-anakku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua binatang ini kita bisa belajar bahwa ada orang yang ibadah puasanya seperti ular. Saat bulan Ramadan mereka menahan makan dan minum, serta menahan hawa nafsunya. Setelah Ramadan, mereka mengganti baju lama mereka dengan baju baru. Mereka memborong baju baru saat diskon Ramadan. Mereka jalan-jalan saat Idul Fitri dengan baju mereka yang baru dan wangi, meninggalkan baju lama mereka. Namun sifat mereka tidak berubah, bahkan sifat buruknya semakin parah. Sebelum puasa, mereka suka berbohong. Setelah puasa, mereka makin ahli dalam berbohong. Sebelum puasa, mereka orang yang pemarah. Setelah puasa,
mereka jadi orang yang semakin ganas. Sebelum puasa mereka sering bergosip. Setelah berpuasa, mereka jadi biangnya gosip. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita harusnya seperti puasanya ulat bulu. Dari puasanya ulat bulu kita bisa melihat proses yang memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, memperlihatkan betapa mudahnya bagi Allah mengubah sesuatu hal yang menjijikan menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang disukai dan membuat orang senang memandangnya. Jika proses metamorfosis pada ulat ini diterjemahkan dalam kehidupan kita, maka saat kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, kita sama saja masuk ke dalam kepompong. Lalu setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan, kita berubah menjadi orang yang lebih baik dengan status muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang indah dan mempesona. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, inti dari ibadah Ramadan ternyata adalah melatih diri kita agar kita dapat menguasai hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Selama ini, mungkin kita merasa kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena selama ini, di dalam diri kita terdapat pelatih lain yang membina hawa nafsu kita kepada arah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah pelatih itu? Dialah setan laknatullah yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Innasyaiṭana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ini Allah mengikat erat setan sehingga kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk bisa melatih diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Kesempatan seperti ini tidak boleh kita sia-siakan. Ibadah puasa kita harus ditingkatkan. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga semua anggota badan kita harus melaksanakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang paling utama yang harus kita jaga dalam bulan penuh berkah ini adalah akhlak. Barang siapa membaguskan akhlaknya pada bulan Ramadan, Allah akan menyelamatkan dia tatkala melewati sirah di mana banyak orang yang tergelincir. Demikianlah sabda Rasulullah SAW. Pada bulan Ramadan ini, kita dianggap sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tuan rumah. Allah sangat mengetahui bagaimana cara memperlakukan tamu-tamunya. Akan tetapi, sesungguhnya Allah hanya akan memperlakukan kita dengan baik apabila kita tahu adab dan bagaimana berakhlak sebagaimana tamunya. Mari kita perbaiki segala kekurangan dan kelalaian akhlak kita sebagai tamu Allah, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Anak-anak, sebagai penutup pertemuan kita, silakan kerjakan tugas, yaitu menulis terjemahan Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 dan Quran surah Al-Fatir ayat 6 dengan format sebagai berikut ya, seperti biasa.
yaitu ditulis nama dan kelas. Kemudian di bawahnya ditulis arti surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Selanjutnya Quran surah Al-Fatir ayat 6 di bawahnya. Kalian boleh bertanya kepada orang tua, boleh melihat Quran terjemahan, boleh juga mencari terjemahannya di Google ya. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan senantiasa memberikan maghfirahnya, sehingga setelah bulan Ramadan yang ini kita lewati, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali suci, kita kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Dan semoga setelah kita melewati bulan Ramadan ini, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang lebih baik, sebagaimana seekor ulat bulu keluar menjadi seekor kupu-kupu yang teramat indah dan mempesona. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.